Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang tugas video pelajaran anatomi fisiologi sistem respirasi dengan dosen pengampu Erik Intiharto, escape.nulis.mpd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Mustanti dengan NRP 22132709. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan memberi contoh tentang lingkungan eksternal. Nah, sedikit saya jelaskan tentang hulu kerongkongan. Persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Pangkal tenggorokan, lempengan-lempengan tulang rawan yang membentuk jantung, lubang miring celah yang menghubungkan trakea dengan lari, bergetar jika ada udara masuk, anak tekak, katup pangkal tenggorokan, katup penutup rongga hidung yang selalu dalam keadaan terbuka hanya akan menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Nah, ini contoh-contoh adalah paru-paru. Nah, trakea atau batang tenggorokan bentuk pipa lurus 10 cm tersusun di gelang-gelang tulang rawan. Dinding dalam dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Bronkus atau cabang batang tenggorokan, lempengan tulang rawan yang dindingnya terdiri dari otot polos. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3, bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2. Bronkus cabang bronkus, dinding tipis dan tidak bertulang rawan. Bronkus bercabang membentuk pembuluh halus. Cabang terhalus masuk ke alveolus. Alveolus atau gelembung paru-paru, dindingnya sangat tipis dan elastis, mengandung kapiler darah tempat difusi gas CO2 dan O2. 300 juta, luas permukaan 160 mm. Terletak di rongga-rongga dada di atas diagram atau sekat antara rongga dada dan rongga perut. Selaput elastis pembungkus paru-paru atau pleura. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, paru-paru kanan 3 gelambir, paru-paru kiri 2 gelambir. Oksigen dan alveolus berdifusi menuju kapiler darah. Oksigen diangkat oleh Hb membentuk oksihemoglobin. Udara dihirup dari rongga hidung sampai alveoli. Epitelium tipis dan lembab yang melapisi permukaan bagian dalam alveoli membentuk permukaan respirasi. Hamparan kapiler yang sangat rapat dan membungkus alveoli. Ini adalah contoh-contoh inspirasi atau ekspirasi. Ini adalah contoh-contoh otot pernapasan dada. Inspirasi atau musculus intercostalis atau otot antara tulang rusuk bagian luar, kontraksi tulang rusuk terangkat, tulang dada ke depan, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam dada menurun, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar. Udara luar masuk. Musculus intercostalis, otot antara tulang rusuk. Relasi tulang rusuk turun tulang dada kembali ke asalnya. Volume rongga dada menyempit, tekanan udara dalam dada meningkat, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara luar. Pernapasan perut. Inspirasi, otot diagram kontraksi. Diagram yang semula melambung menjadi datar, rongga dada dan paru-paru mengembang.
Tekanan udara paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar. Udara luar masuk. Ekspirasi otot diagram relaksi. Otot di dinding perut kontraksi, alat dalam rongga perut ke atas, diagram kembali melembung atau naik, rongga dada dan paru-paru mengepis. Tekanan udara paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara keluar masuk. Ini adalah contoh-contoh mekanisme pernapasan. Volume dan kapasitas paru-paru. Udara pernapasan atau UP atau juga volume tidal atau VT 500 mili. Volume udara hasil inspirasi dan ekspirasi setiap pernapasan normal. Udara kaplemeter atau UK sama dengan 1 sampai 3 liter udara yang masih dapat masuk ke paru-paru setelah inspirasi normal. Udara cadang atau UC atau udara suplementar atau 1 sampai 5 liter udara yang masih dapat dikeluarkan setelah inspirasi normal. Volume residu atau UR sama dengan 1000 mili udara sisa dalam paru-paru setelah inspirasi maksimal. Ini adalah contoh-contoh volume kaplemeter. Volume dan kapasitas paru-paru. Kapasitas fungsional inspirasi atau KFI sama dengan UK plus UP. Inspirasi maksimal, jumlah udara yang dapat dihirup melalui dari inspirasi normal dan mengembang paru-paru sampai jumlah maksimal 3500 mm. Kapasitas fungsional atau residu atau KFR atau UC plus UR. Inspirasi maksimal, udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir inspirasi normal atau 2300 mm. Volume dan kapasitas paru-paru. Kapasitas vital paru-paru atau KF atau UK plus UP atau VT plus UC, jumlah udara masuk maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah terlebih dulu mengisi paru-paru secara maksimum dan mengeluarkan sebanyak 4.800 mili. Kapasitas total paru-paru atau KT atau KF plus UR. Volume maksimum paru-paru 5 sampai 6 mm. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh. Usia bertumbuh butuh banyak energi karena lanjut metabolisme tubuh lebih cepat sehingga butuh banyak oksigen. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak butuh energi karena beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Suhu tubuh terkait kemampuan mengatur produksi panas dengan meningkatnya lanjut metabolisme. Suhu tubuh turun, tubuh meningkat metabolisme sehingga kebutuhan oksigen meningkat. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh posisi tubuh, berdiri atau otot kontraksi sehingga oksigen yang dibutuhkan lebih banyak dibanding saat duduk. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Semakin banyak organ tubuh yang bekerja, semakin berat kerja organ tersebut, semakin tinggi kebutuhan energi sehingga lanjut metabolisme dan irama pernapasan semakin cepat. Ini adalah contoh-contoh HCO, contoh mekanisme pertukaran gas. Ini adalah transportasi karbon dioksida ke transportasi oksigen. Nah, pertukaran gas terjadi di alveolus secara diinfusi atau faktor-faktor yang mempengaruhi diinfusi gas melintasi membran
1. Tekanan parsial gas atau tekanan gas tertentu. Semakin tinggi tekanan parsial gas, semakin cepat proses difusi. 2. Permeabilitas membran respirasi atau 3. Luas permukaan membran respirasi. 4. Kecepatan sirkulasi darah di paru-paru. 5. Kecepatan realis kimia yang terjadi di dalam darah. Ini adalah contoh-contoh alveolar spase in lung. Nah, kontrol otomatis pernapasan. Pusat kontrol di medula oblongata. Otak menentukan ritme dasar pernapasan. Sensor akan mendeteksi perubahan pH darah yang mencerminkan konsentrasi CO2 dan kadar O2 dalam darah, dan medula akan menyesuaikan laju dan kedalamannya pernapasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan metabolik tubuh atau otak akan mempermulus ritme dasar yang ditentukan. Otak akan mempermulus ritme dasar yang ditentukan oleh medula oblongata. Pengaturan pernapasan. 1. Secara sadar dipengaruhi oleh saraf pusat atau konteks cepu. 2. Secara tidak sadar otonom dipengaruhi oleh medula oblongata. Saraf otonom dirangsang oleh zat kimia dalam darah, CO2, O2, pH, dan H. Respirator kimia peka rangsa terdapat di medula oblongata. Peka rangsangan terhadap peningkatan CO2 di darah. Peka rangsangan terhadap peningkatan H atau di darah. Pembuluh darah atau respirator peka terdapat penurunan O2. Frekuensi pernapasan tinggi. 1A. Perintah dari konteks cepu sadar. Ada peningkatan CO2 dan penurunan O2 dalam plasma darah secara tidak sadar atau saraf otonom. Nah, kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. 1. Ada asma. 2. Ada TBC. 3. Ada asfiksi. 4. Ada asidosi. Ada sianosis. Ada difteri. Ada emfisema. Ada pneumonia. Ada hipoksia. Ada wajah adenoid. Ada kanker paru-paru. Kelainan penyakit pada sistem pernapasan ada rinitis, ada faringitis, ada laringitis, ada bronkitis, ada sinusitis. Nah, ini adalah contoh asma. Ini adalah contoh pada bronkitis. Seluruh udara tersumbat karena adanya pembengkakan pada dinding bronkiol. Ya, contoh bronkitis. Ini adalah contoh-contoh paru-paru rusak dan yang belum terkena rokok. Apa sih? Rokok itu sangat berbahaya bagi paru-paru. Bisa menyebabkan kanker paru-paru juga. Nah, ini adalah contoh-contoh paru-paru sehat dan paru-paru yang enggak sehat karena terpengaruh dengan rokok. Tekanan parsial. O2 di paru-paru atau 152 sampai 105 mmHg. O2 di pembuluh darah 100 mmHg. O2 di jaringan 0 sampai 4 mmHg. CO2 di paru-paru 30 mmHg. CO2 di pembuluh darah vena atau 47 mmHg. Arteri 41 mmHg. CO2 di jaringan 60 mmHg. Selesai.